Kristen boleh poligami menurut Alkitab? Pertanyaan mengenai poligami sering muncul di tengah masyarakat Kristen, terutama karena dalam Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami, seperti Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo. Namun, apakah hal itu berarti poligami diperbolehkan bagi orang Kristen masa kini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat keseluruhan kesaksian Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Poligami dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, poligami memang terjadi dan dicatat secara historis. Beberapa tokoh terkenal memiliki lebih dari satu istri. Abraham memiliki Sarah dan Hagar, Kejadian 16. Yakub memiliki Lea dan Rahel, serta selir-selir mereka, Kejadian 29-30. Daud dan Salomo memiliki banyak istri dan gundik. 2 Samuel 5:3-11. 1 Raja-Raja 11:3. Namun penting dicatat, meskipun poligami dicatat, Alkitab tidak pernah memberikan persetujuan moral terhadap praktik tersebut. Justru dalam banyak kasus, poligami membawa masalah besar cemburu, konflik keluarga, dan bahkan penyimpangan rohani seperti pada Salomo. Rancangan Allah sejak penciptaan. Rancangan Allah tentang pernikahan sudah jelas sejak awal. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Kalimat seorang laki-laki dan istrinya, bukan istri-istrinya, menunjukkan pola monogami satu pria dengan satu wanita. Yesus sendiri menegaskan kembali prinsip ini dalam pengajarannya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Matius 19:5-6. Jadi, Yesus mengembalikan pemahaman pernikahan kepada rancangan Allah yang mula-mula, yaitu pernikahan monogami. Pengajaran Perjanjian Baru. Perjanjian Baru secara konsisten menegaskan model monogami sebagai standar kehidupan umat percaya. 1 Timotius 3:2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Titus 1:6. Suami dari satu istri dan mempunyai anak-anak yang percaya. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk pemimpin gereja, tetapi juga mencerminkan teladan hidup umat Kristen pada umumnya. Poligami tidak diajarkan sebagai pilihan hidup dalam jemaat Kristen mula-mula. Konteks sosial dan kasih Kristus. Dalam konteks budaya kuno, poligami sering berkaitan dengan alasan sosial, ekonomi, atau keturunan. Namun, di dalam Kristus, relasi suami istri digambarkan seperti hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Efesus 5:25-32, yaitu hubungan yang penuh kasih, eksklusif, dan pengorbanan. Hubungan ini tidak mungkin digambarkan dengan poligami, karena Kristus hanya memiliki satu mempelai, yaitu gerejanya. Kesimpulan, walaupun Alkitab mencatat poligami terjadi di masa lalu, itu bukanlah kehendak Allah yang ideal. Dalam terang Perjanjian Baru dan pengajaran Yesus, jelas bahwa pernikahan Kristen didasarkan pada prinsip monogami satu laki-laki dan satu perempuan yang bersatu menjadi satu daging. Dengan demikian, poligami tidak diperbolehkan dalam iman Kristen dan tidak sesuai dengan rancangan Allah bagi pernikahan.